MU putuskan pecat Ten Hag. Resmi, Barcelona pecat Xavi. 3 pemain Inter raih penghargaan Serie A 2023-24. Giroud umumkan pensiun pasca Euro 2024. Jack Grealish jadi incaran Bayern Munchen. Halo Football Lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Girona menutup musim fantastis mereka dengan membantai Granada 7-0 dalam laga Jornada 38 La Liga 2023-24 yang digelar di Estadio Municipal de Montilivi, Sabtu 25 Mei 2024 dini hari WIB. Gol dari Eric Garcia, Viktor Tisankov, dan Artem Dovbyk membawa Girona unggul 3-0 sampai turun minum. Di babak kedua, Girona semakin rengginas. 4 gol lagi tercipta lewat Tisankov yang mencetak gol keduanya pada menit ke-54. Dovbyk menit 75 dan Christian Stuani menit 78. Serta dipungkasi hat-trick Dovbyk di menit ke-90. Sementara dari ajang uji coba, Newcastle yang menurunkan mayoritas pemain muda dihancurkan 8-0 oleh Elite All-Stars dalam pertandingan persahabatan pasca musim di Melbourne. Gol tercipta berkat aksi Ben Old, Nicolas Milanovic, Adam Taggart, Apostolos Tamatellopoulos yang mencetak 2 gol, Jack Holman, Jordan Courtney Perkins, dan Bozidar Kref. Ini laga uji coba kedua Newcastle setelah sebelumnya menang adu penalti atas Spurs. Pemain Crystal Palace Michael Olise, yang juga punya darah keturunan Nigeria, Prancis, dan Aljazair, gagal masuk skuad tim ayam jantan untuk Euro 2024. Situasi ini coba dimanfaatkan oleh pelatih timnas Inggris Gareth Southgate. Sayangnya tidak dalam waktu dekat, mengingat Olise belum bisa memperkuat Inggris di Euro 2024 karena persoalan dokumen. Meski demikian, Inggris harus cepat-cepat mengurus karena Olise bisa saja dipanggil Prancis untuk tampil di Olimpiade musim panas. Dilansir di Guardian, Manchester United telah memutuskan untuk memecat Erik ten Hag terlepas dari hasil kontra Man City di final Piala FA. Mirip dengan perpisahan United dengan Louis van Gaal, meski memenangi Piala FA pada tahun 2016, dapat dipahami bahwa bahkan mengalahkan City di Wembley pada hari ini tidak akan menyelamatkan ten Hag. Keputusan kejam untuk mengganti manajer akan menjadi langkah paling signifikan yang diambil oleh Sir Jim Ratcliffe. Tidak hanya fans MU yang bakal kehilangan pelatih terbaiknya, fans Barca juga sedang sedih karena Xavi dipastikan tidak akan menangani Barcelona di musim 2024-2025. Xavi sudah resmi dipecat oleh tim asal Catalan tersebut. Melalui pernyataan resminya, Jumat 24 Mei 2024, Barcelona juga mengumumkan bahwa Xavi masih bertugas di akhir pekan ini. Mereka akan menantang Sevilla di laga terakhir La Liga musim 2023-24. Sebagai pengganti Xavi, Barca dikabarkan sudah menunjuk Hansi Flick. Xavi Hernandez menulis surat usai dipecat dari Barcelona Jumat. Dalam surat yang disiarkan pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, Xavi sungguh-sungguh mencintai Barca. Xavi sudah berterima kasih kepada seluruh fan Blaugrana atas dukungannya selama melatih di Camp Nou. Gelandang Barca itu tak bisa sakit hati meski harus didepak dari kursi pelatih oleh manajemen. Xavi tetap akan menjadi fan Blaugrana. Sementara itu, Pep Guardiola menyayangkan pemecatan Xavi Hernandez dari kursi pelatih Barcelona. Manajer Manchester City ini tidak tahu alasan dipecatnya ex anak asuhnya itu. Mungkin ketika saya pergi ke Barcelona dan berbicara dengan beberapa orang, saya bakal mengetahui sesuatu, tetapi sekarang saya tidak tahu, kata ex pelatih Xavi di Barcelona era 2008-2012 ini. Masih seputar kabar pemecatan Xavi, beberapa media Spanyol melaporkan bahwa Hansi Flick akan menerima gaji 30% lebih rendah dari Xavi Hernandez untuk menjadi pelatih Barcelona. Flick akan menerima sekitar 18 juta euro per musim. Sebelum menerima tawaran kerja dari Blaugrana, Flick sempat menganggur cukup lama. Ia tak memiliki pekerjaan sejak dipecat timnas Jerman pada September 2023. Kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, secara terbuka membantah laporan mengenai perilakunya di awal musim yang mengklaim bahwa dia telah menyatakan keraguannya terhadap manajer Xavi Hernandez kepada klub.
Ter Stegen memberikan tanggapan yang tegas dan menyebutnya sebagai serangan terhadap nilai-nilainya. Cerita yang diterbitkan oleh Barca Reservat secara langsung menyerang nilai-nilai pribadi saya, kata Ter Stegen. Dari Spanyol beralih ke Inggris dilansir dari Goal. Jose Mourinho termasuk di antara kandidat yang difavoritkan untuk menjadi manajer Chelsea setelah keluarnya Mauricio Pochettino. Mourinho sudah menganggur dan tersedia. Masih harus dilihat apakah pemilik Stamford Bridge saat ini bersedia memulangkan pelatih asal Portugal itu. Dalam 2 periode terpisah, ia memenangkan Liga Premier 3 kali. 3 pemain Inter Milan raih penghargaan Serie A. Sang gelandang Hakan Çalhanoğlu menyabet gelar gelandang terbaik Serie A 2023-24, sedangkan Alessandro Bastoni meraih penghargaan bek terbaik. Penghargaan ini diraih berkat penampilan luar biasa mereka yang mampu mengantarkan I Nerazzurri memenangkan Scudetto pada musim ini. Sementara itu, Lautaro Martinez merengkuh gelar pemain terbaik Liga Italia Serie A pada musim ini. Max Allegri dipecat Juventus 2 hari usai memenangkan Coppa Italia. Dia dianggap berperilaku buruk di laga tersebut. Kini Allegri dilaporkan memulai proses untuk melawan Juventus di pengadilan atas pemecatan yang tidak adil, karena ia berusaha mempertahankan sisa gajinya sebesar 9 juta euro. Jumlah tersebut bernilai 7 juta euro plus 2 juta euro sebagai tambahan yang akan membebani akun bruto Juventus sekitar 20 juta euro. Jadi tentu saja Juve sangat ingin membatalkan perjanjian tersebut. Panel pengamat teknis UEFA telah memilih 6 perwakilan Serie A untuk masuk dalam tim terbaik kompetisi Europa League musim 2023-24. Kiper Roma Miles Villar dan rekan setimnya di lini pertahanan Gianluca Mancini masuk ke tim terbaik musim ini. Sedangkan pemenang turnamen Atlanta diwakili oleh Berat Djimsiti, Tunku Meiners, Matteo Ruggeri, dan pahlawan final dengan hat-tricknya Ademola Lookman. Olivier Giroud memutuskan pensiun dari sepak bola setelah Euro 2024. Bukan dari keseluruhan karirnya, melainkan hanya di panggung internasional atau timnas Prancis. Giroud merasa sudah waktunya untuk berhenti. Ia perlu membuka jalan bagi yang lain. Prancis tak pernah kekurangan sosok pemain muda. Di Euro 2024 nanti, Giroud mengaku tak membebani dirinya dengan target apapun. Intinya, ia mencoba membantu tim melaju sejauh mungkin. Dari sepak bola Indonesia, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri menyatakan bahwa timnya tidak memasang target khusus dalam ajang Toulon Cup 2024 yang akan digelar di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Ikut turnamen ini hanya dimaksudkan untuk melihat perkembangan tim setelah melakukan rangkaian pemusatan latihan. Sosok berumur 61 tahun itu mengatakan bahwa para pemain akan mendapatkan pengalaman berharga dalam ajang tersebut. Pasalnya Garuda Muda U20 akan berhadapan dengan tim-tim berkualitas yang memiliki banyak pengalaman. Mike Maignan akan melewatkan pertandingan terakhir Milan musim ini karena cedera dan juga beresiko absen di kejuaraan Eropa mendatang. Kiper Prancis berusia 28 tahun ini hanya tampil 1 kali untuk Rossoneri dalam 6 laga terakhir mereka di Serie A karena mengalami masalah otot. Dia akan menjalani serangkaian tes dengan klubnya untuk mendiagnosis keseriusan masalah cedera ini. Klub asal Arab Saudi Al Hilal diberitakan berniat mendatangkan Rafael Leao. Leao sendiri disebut punya klausul rilis sebesar 175 juta euro. Namun, Al Hilal siap menggelontorkan duit lebih dari 100 juta euro pada AC Milan. Kabar ini diklaim oleh media Portugal O Jogo. Mereka menyebut Al Hilal mengincar Leao karena mendapatkan instruksi dari pelatihnya yakni Jorge Jesus. Sang pelatih berasal dari Portugal. Jadi ia ingin bereuni dengan sang kompatriot. Dikutip Goal, bek Real Madrid Nacho dikabarkan menjadi subjek minat transfer dari tim Inter Miami. Miami bersiap untuk merekrut Nacho musim panas ini sebagai pengganti Nicolas Freire yang baru saja cedera. Bek asal Argentina ini mengalami cedera ACL dan harus absen selama sisa musim ini, dan sekarang De Heron sedang mencari pengganti yang berprofil tinggi. Dan mereka mengintai Nacho yang sudah berpengalaman di Liga Spanyol. Masih menurut Goal, Bayern Munchen dilaporkan ingin mengontrak pemain sayap Manchester City, Jack Grealish. Menurut kabar, calon pelatih baru Bayern, Vincent Kompany, menyukai Grealish dan keahlian yang ia bawa, serta ingin pemain sayap itu bergabung dengannya di Allianz Arena. Berdasarkan laporan tersebut, pihak klub merasa bahwa mereka dapat menggoda Grealish untuk meninggalkan Manchester City. Sementara itu, menurut Mundo Deportivo, Chelsea menyaingi Bayern untuk merekrut Ronald Araujo.
The Blues terus mengincar bek Uruguay itu untuk kemungkinan pindah di musim panas. Sebab mereka yakin dia bisa mengambil alih posisi pemimpin pertahanan setelah kepergian Thiago Silva dari Stamford Bridge musim panas ini. Pemain Uruguay itu saat ini memiliki kontrak dengan Blaugrana yang berlaku hingga musim panas 2026 dan juga memiliki klausul pelepasan yang tidak realistis sebesar 1 miliar euro. Lionel Messi mengunggah foto sambil bergaya trendy. Messi berdiri di samping istrinya, Antonella Roccuzzo, dengan kacamata hitam dan kaos putih berbalut kemeja krem. Instagram La Pulga yang memiliki 502 juta followers lantas dibanjiri komentar. Namun tidak semuanya komentar positif. Rekan Messi di timnas Argentina, Rodrigo de Paul, justru mencibir gara-gara pakai kacamata hitam. Messi dibilang seperti sedang mengalami konjuktivitis atau penyakit mata. Juara Spanyol Real Madrid telah mempertahankan posisi teratas dalam daftar tim sepak bola paling berharga di dunia versi Forbes. Madrid menduduki peringkat teratas untuk tahun ketiga berturut-turut dan ke-8 kalinya dalam 11 tahun terakhir. Madrid meningkatkan valuasi sebesar 9% year over year menjadi 6,6 miliar US dollar. Di peringkat 2 ada Manchester United, posisi ketiga ada Barcelona dan Liverpool ada di urutan keempat. Di sebelah barat utara Spanyol, ada berita soal Francesco Farioli yang secara resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru raksasa Eredivisie Ajax. Ia menjadi orang Italia pertama yang mengambil alih tim bersejarah Belanda. Farioli telah menandatangani kontrak awal berdurasi 3 tahun yang berlaku hingga musim panas 2027. Dalam keterangan resmi yang diberikan kepada situs klub Ajax, Farioli mengatakan, "Saya sangat senang berada di sini di Amsterdam." Sementara di sudut bumi yang lain, penjaga gawang Costa Rica Keylor Navas mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional pada Kamis di usia 37 tahun. Itu artinya ia mengakhiri rumor bahwa ia akan bermain di Copa America berikutnya. Navas melakukan debut internasionalnya pada tahun 2008 dan telah mencatatkan 114 penampilan dan bermain di 3 Piala Dunia. Navas yang bermain untuk PSG sejak 2019 dan menghabiskan tahun lalu dengan status pinjaman di klub Liga Premier Nottingham Forest, kontraknya akan habis pada bulan Juni. Dari berita sepak bola Indonesia, bek timnas Jay Itzes berbicara tentang julukan Bang Jayadi yang disematkan kepadanya dari fans sepak bola tanah air. Bek Venezia ini pun tidak masalah dengan panggilan Bang Jayadi. Ia justru merasa tersanjung dengan cinta yang diberikan oleh penggemar. Julukan bukan hanya saya yang mendapatkannya, tetapi juga para pemain keturunan Eropa yang bermain di timnas Indonesia. Ujarnya dikutip dari laman resmi FIFA pada Kamis 23 Mei 2024.